Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Saudara-saudara dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dalam video ini saya ingin memperkenalkan nama saya Muhammad Kaci. Saya sejak kecil hidup di lingkungan pesantren. Saya belajar ngaji sebagai Islam yang taat. Terbukti saya melaksanakan rukun Islam yang nomor 5, yaitu hajian ke Mekah, Arab Saudi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama saya sampaikan yaitu tentang wudhu, tentang bersuci dengan air. Kemudian yang kedua tentang rukun Islam. Yang ketiga tentang sholat. Baik, saya akan bahas terlebih dulu adalah tentang wudhu. Fardu wudhu ada 6. Kalau bahasa Arabnya begini, furudul wudu'i sitatu. Fardu wudhu ada 6. Al-awalu yang pertama, an-niyatu, itu niat. Asani yang kedua, ghuslul wajh, cuci muka. As-salis yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu mencuci kedua tangan bersama sikutnya sampai kepada sikut. Warabi'u yang keempat, masul sain, nyusap rambut sedikit. Al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlaini, mencuci dua kaki, ma'al ka'baini, sampai mata kaki. As-sadisu yang keenam, tartib. Inilah fardu wudhu. Kemudian yang akan saya bahas di sini adalah rukun Islam. Ini dia rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Pirang-pirang rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah, dirikanlah salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, membayar zakat. Yang keempat, shauma Ramadan
puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Bunga haji ke Mekah kalau punya ongkosnya. Fardu wudu dan rukun Islam terdapat di kitab Safinatun Najah. Kasih patu saja. Bisyarah Safinatun Najah. Safinah artinya perahu, Najah artinya penyelamat. Jadi inilah perahu penyelamat, Safinatun Najah. Siapa pengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal Muhammad bin Idris. Dia hijrah ke Mesir pada tahun 204 Hijriah meninggal. Jadi yang saya ingin garis bawah ya bahwa fardu wudu rukun Islam adanya di kitab karangan Syekh Nawawi ini, bukan di Al-Quran. Ya. Bagaimana di dalam Islam mengharapkan keselamatan, sedangkan ibadah yang dilakukan sesuai kitab karangan ini. Alurnya peribadahan umat Islam itu ini karangan kitab karangan Syekh Nawawi. Silakan saudara dipikir secara jernih. Saya menyampaikan ini bukan mau merusak Islam, tapi meluruskan orang supaya jangan terjebak dengan kitab karangan orang dikatakan dari Allah. Itu menipu diri sendiri. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim summa yakuluna hadda min indillah. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Saudara masih ingat tadi saya katakan rukun Islam ini dari kitab karangan ini. Tapi syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji itu katanya perintah Allah. Padahal jelas kitab karangan ini fakta. Ya, saya bukan menjelekkan Islam. Saya meluruskan. Jangan punya pikiran bahwa saya dikira merusak Islam atau saya melecehkan Islam. Ini bukti fakta kitabnya loh. Saya menghimbau kepada saudara, sadarlah saudara, jangan merasa benar. Nih kepada para mualaf nih, Yahya Waloni, Ustadz Kainama, terus siapa lagi, Islam Mukoginta. Ini karangan nih. Ya, ini fardu wudu nih tadi, nah fardu wudu, tuh jelas ya, fardu wudu. Terus ini rukun Islam, oh, yang ada 5 tuh, bisa baca nggak? Ini kitab gundul, ini kitab gundul nih. Yang menyesatkan banyak orang Indonesia itu disesatkan oleh kitab gundul ini. Kenapa saya katakan disesatkan?
Ini adalah politik orang Arab untuk menarik devisa dari seluruh negara. Dikatakan ini perintah Allah. Saya tidak habis pikir kenapa kalau rukun Islam nomor 5 hajian itu wajib dari Allah, kenapa kalau mampu di jalannya? Masa sih Allah membebani manusia yang tidak mampu? Kan aneh. Tidak kasihan dong yang tidak mampu naik haji, dosanya tidak diampuni. Kalau memang naik haji itu menghapus dosa. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, yang umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Karena satu paket. Gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan, perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya. Tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Ya, silakan kalau nggak percaya saudara pada berangkat haji Indian 10 tahun, 20 tahun. Ya. Di sana hanya cuma nyium batu dan naik-naik gunung ke sana. Jabal Nur dinaikin ke sana, nemuin gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu biha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua. Mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci,
Tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan. Jadi wisata religi. Ini fakta. Ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, biar usaha buat anak cucu daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya. Ya, haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Saya sekarang menyampaikan ini dulu yang dakwah, tapi lumayan juga kalau dakwah dulu saya dapat ampau dari ini. Ya, saudara, jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz berhenti ya mengajarkan kitab karangan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.